Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali di kegiatan rutin di malam Kamis setiap 2 pekan sekali, membahas kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kemarin ada usulan bagaimana kalau yang dibahas di kajian ini adalah tentang wudu atau tentang fikih dasar, ya. Karena buku ini memuat berbagai macam bab agama, termasuk fikih, ya. Kemudian ada juga akidah, muamalah dan adab serta akhlak. Maka kita merujuk ke buku ini. Pada malam hari ini kita akan mulai pembahasan tentang fikih ibadah, yaitu berkaitan dengan taharah atau bahasa Indonesianya bersuci, gitu ya, bersuci. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang hukum taharah, kemudian yang kedua alat untuk taharah, lalu yang ketiga tentang najis, gitu ya. Baik, pembahasan yang pertama, al-madatul ula fi hukmi taharati wa bayaniha, yaitu tentang hukum taharah atau hukum bersuci dan juga bagaimana penjelasannya. Hukmuha at-taharatu wajibatun bil kitabi was sunnah. Hukum bersuci atau taharah itu wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, jadi taharah ini secara umum hukumnya wajib, ya, berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, juga hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 6. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub, ya, maka bersucilah. Nah, junub itu adalah satu kondisi di mana seseorang berhadas besar, baik karena mimpi basah ataupun berhubungan suami istri, gitu ya. Itu junub. Nah, maka setelah junub, agar seseorang bisa melaksanakan ibadah seperti salat dan yang lainnya, maka dia wajib bersuci atau mandi junub, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga dalam surah Al-Muddathir ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Nah, adapun pakaianmu maka sucikanlah atau maka bersihkanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam ayat ini asalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah kepada beliau itu juga berlaku kepada umatnya, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci, maka itu tandanya bahwa thaharah atau bersuci itu disyariatkan. Gitu ya. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah. Karena pernah kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya bahwa ibadah itu adalah satu istilah yang mencakup apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Nah, maka karena taharah ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ibadah. Itu ya. Baik, itu dalil dari ayat. Adapun dalil dari hadis, di sini disebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salatit tahur." Kunci dari salat adalah bersuci atau taharah. Artinya apa? Kan kalau kita ingin masuk ke sebuah tempat atau rumah, kita harus melalui pintunya dulu. Kalau nggak lewat pintu, maka kita nggak akan masuk. Nah, begitu juga salat. Taharah itu diibaratkan kunci dari apa? Dari salat. Artinya kita tidak bisa melaksanakan salat kalau tidak didahului oleh taharah, bersuci. Ya. Seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW menegaskan bahwa la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Salat tidak diterima tanpa taharah atau tanpa bersuci. Misalkan ada orang salat tapi sebelumnya tidak berwudu, maka salatnya batal. Baik batal secara hukumnya, ya, juga tidak akan berpahala. Gitu ya. Seperti itu. Maka seseorang yang ingin melaksanakan salat harus bersuci terlebih dahulu. Ya, kalau hadas besar nanti kita akan jelaskan apa maksud dari hadas, maka dengan cara mandi. Ya, kalau hadas kecil maka dengan berwudu. Gitu ya. Kalau tidak ada air untuk melaksanakan keduanya, berwudu atau mandi besar, maka dengan bertayamum. Gitu ya. Baik, kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Rasulullah SAW mengaitkan bersuci itu adalah bagian dari iman. Nah, Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Gitu ya. Mengapa? Karena berbagai macam ibadah ini bergantung kepada taharah. Kalau tidak bersuci, ya, kalau tidak taharah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Gitu ya. Baik taharah tersebut adalah taharah dari penyakit hati seperti tidak ikhlas, riya dan sebagainya, juga taharah dari badan kita atau kotoran yang ada pada badan kita. Gitu ya. Nah, itu hukum taharah secara umum. Jadi taharah hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil tadi berupa ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bayanuha, penjelasan tentang taharah. Nah, di sini dijelaskan bahwa at-taharatu qismani. Taharah itu ada dua bagian atau ada dua macam. Yang pertama, taharatun zahiratun, yaitu taharah yang bersifat lahiriah. Artinya membersihkan hal-hal yang bersifat fisik, materi. Gitu ya. Berupa anggota badan kita, tempat dan juga baju. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, taharah batinah, yaitu membersihkan batin, hati kita. Gitu ya. Itu ya termasuk taharah. Gitu ya. Baik. Fa taharatul batinah, adapun taharah batin, hiya tathhirun nafsi
min athari dzanbi wal ma'siyah. Adapun taharah batin atau taharah hati, membersihkan hati, mensucikan hati, adalah membersihkan atau mensucikan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat. Ya, dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat. Caranya bagaimana? Caranya adalah wadzalika bitaubatis shadiqah min kulli dzunubi wal ma'asi. Yaitu dengan cara bertobat yang jujur, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kemaksiatan. Nah, itu ya. Jadi itu caranya membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa dan maksiat. Jadi dengan apa tadi? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tobat? Para ulama di antaranya An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa tobat nasuha atau tobat yang tulus yang benar-benar itu adalah tobat yang memenuhi 4 syarat. 3 yang utama, 4 tambahan. Yang pertama, hendaknya ia menyesalinya. Ya, menyesali dosa tersebut. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan dosa tapi dia nggak nyesel, malah bangga diceritakan kepada orang lain, dulu tuh aku begini, dulu saya begini, ya pernah melakukan ini tuh, maka ini belum bertobat. Ya, karena syarat tobat yang pertama tadi menyesalinya. Kemudian setelah menyesalinya, yang kedua meninggalkannya. Ya, jadi kalau ada orang yang, kalau bahasa kita itu apa? Tobat sambal, gitu ya. Tobat melakukan maksiat, tinggalin, melakukan lagi. Ya. Melakukan lagi, ditinggalkan, melakukan lagi. Nah, ini tidak memenuhi syarat tobat. Maka tobat yang benar itu syarat yang kedua adalah meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Gitu ya. Jadi kalau ada niatan dalam hatinya, nanti mah kalau saya ada kesempatan, saya ingin melakukan dosa yang dulu pernah saya lakukan. Nah, itu maka tidak memenuhi syarat tobat. Itu ya. Jadi tadi apa? Menyesalinya, meninggalkannya, dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Gitu ya. Untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian syarat yang keempat, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Ya, contohnya apa? Hak manusia itu misalkan mencuri, berhutang nggak dikembaliin, atau zalim secara lisan pernah menyakiti orang, menggibah orang, ya mencela, menghina orang, membuli orang, maka cara tobatnya adalah minta kehalalan. Ya, kalau berupa barang kita kembalikan. Ya, kalau berupa harga diri kita berusaha minta maaf sampai dia memaafkan. Itu ya, itu cara tobat dosa berkaitan dengan manusia. Itu ya, seperti itu. Tapi gimana Ustaz kalau misalkan orangnya misalkan pernah kita zalimi tapi sudah meninggal? Itu ya, bagaimana cara tobatnya? Itu ya. Kalau misalkan berupa harta, kemudian dia punya ahli waris, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau misalkan kita tidak ketemu ahli warisnya, maka kita berusaha sedekah atas namanya. Misalkan kita punya hutang nih, ya berapa, misalkan 1 juta atau berapa juta kepada orang dan belum dikembalikan, ternyata keburu meninggal dan kita nggak tahu saudaranya, kerabatnya, maka sedekahlah atas namanya sejumlah hutang tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan dosanya berkaitan dengan kehormatan, kita pernah menggibahnya, pernah mencelaknya, maka cara taubatnya adalah dengan membersihkan namanya. Jadi ketika misalkan di satu tempat kita ngomongin orang, maka ganti omongannya dengan memuji dia. Gitu ya, membersihkan namanya. Itu cara tobat berkaitan dengan hak manusia. Gitu ya. Nah, para ulama menambahkan syarat tobat lainnya jadi 6 ya. Yang berikutnya adalah ikhlas. Karena tobat ini adalah ibadah, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau tobatnya tidak ikhlas, biasanya akan mengulanginya lagi. Gitu ya. Karena tobatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menguji dia dengan melakukan dosa kembali. Kemudian syarat yang keenam yang berikutnya adalah hendaknya tobat itu dilakukan sebelum waktunya habis. Nah, jadi tobat itu juga sama seperti laporan ya, ada deadline-nya. Kapan waktu terakhir tobat?
yaitu ketika yang ada dua waktunya. Yang pertama ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah sakaratul maut, itu tobat nggak diterima lagi. Gitu ya. Maka perbanyak tobat sebelum kita sakaratul maut, gitu ya. Karena kita nggak tahu ya kapan kita bertemu dengan malaikat maut, gitu ya. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika matahari terbit dari barat. Jadi ketika matahari terbit dari barat, semua orang mendadak beriman, mendadak taubat, tapi taubatnya tidak diterima, waktunya sudah habis, gitu ya, seperti itu. Nah, itu jadi itulah syarat-syarat taubat: menyesali, meninggalkan, berusaha untuk tidak mengulanginya, mengembalikan atau meminta kehalalan kepada manusia, dilakukan dengan ikhlas, kemudian dilakukan sebelum waktunya habis. Nah, itu cara membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian juga taharah batin wa tathhirul qalbi min aqdhari syirki wasyakki wal hasadi wal hiqdi wal ghilli wal ghishi wal kibri wal ujbi wal riya'i was sum'ah. Juga taharah batin itu adalah dilakukan dengan mensucikan atau membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik. Ya, niatan-niatan untuk selain Allah. Itu ya riya. Ya, kemudian di sini disebutkan asyak, keraguan tentang Allah, keraguan tentang rezeki itu dari Allah, keraguan tentang kemudahan itu dari Allah. Gitu ya, harus dibersihkan hati kita. Kemudian juga dari hasad, iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, ingin nikmat yang ada pada orang yang pindah ke kita atau hilang dari mereka, enggak mau orang senang. Gitu ya, harus dibersihkan hati kita. Wal hiqdi, dengki, gitu ya. Wal ghilli juga sama, wal ghish, curang, gitu ya. Curang dalam jual beli, curang dalam muamalah, gitu ya, curang dalam bekerja, gitu ya, seperti itu. Wal kibr, sombong, merendahkan orang lain, menolak kebenaran, gitu ya. Wal ujub, merasa bangga, tinggi hati, gitu ya, merendahkan orang. Wal riya, ingin dilihat, pamer. Was sum'ah, ingin didengar, gitu ya. Nah, hati kita harus dibersihkan dari itu semua. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan, wa dzalika bil ikhlasi wal yaqini wa hubbil khairi wal hilmi was sidqi wat tawadhu'i, yaitu dengan cara ikhlas. Jadi kita lakukan semua ibadah-ibadah, amalan-amalan, bahkan pekerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan penuh keyakinan serta mencintai kebaikan, kelembutan, jujur dan rendah hati. Ya. Rendah hati sama, kita merasa sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali karena takwa. Ya, mau kaya mau miskin, ya, mau tampan mau tidak tampan, mau kaya mau miskin, semuanya sama di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Gitu ya. Seperti itu. Wa iradati wajhillahi ta'ala, dan juga mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala bi kullin niyati wal a'mali shalihah, dengan semua niat dan juga amal saleh. Gitu ya. Nah, itulah taharah batin. Membersihkan hati kita dari itu. Dan ini justru lebih sulit daripada apa? Daripada taharah fisik. Betul tidak? Ya, sangat sulit menjaga hati untuk selalu ikhlas. Sangat sulit hati kita terhindar dari iri kepada saudara kita. Nah, maka kita harus tetap berusaha meskipun sulit. Ya, mohon kepada Allah agar hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit itu semua. Baik. Kemudian yang kedua, wa taharatu adh-dhahirah. Tahara atau bersuci yang sifatnya lahiriah atau fisik. Nah, ini ada dua macam, hiya taharatul khubuthi wa taharatul hadathi. Yaitu mensucikan diri dari khubus, yaitu najis. Yang kedua, wa taharatul hadas, mensucikan diri dari hadas. Hadas. Bedanya apa? Kalau najis itu adalah sesuatu yang ada wujudnya, fisik. Ya. Seperti apa? Seperti air kencing, seperti kotoran kita, gitu ya, dan sebagainya, itu disebut dengan najis. Nah, kalau kita buang angin, ya, atau misalkan setelah berhubungan suami istri, nah itu disebutnya hadas. Jadi hadas itu sifat, sedangkan najis itu sesuatu yang material. Nah, itu bedanya hadas dan najis, gitu ya.
Nah, maka di sini jelaskan fataharatul khubuthi takunu bi izalatin najasat bil ma'i tahuri min libasil musalli wa badanihi wa makani salatihi. Maka mensucikan diri dari kekejian atau tadi ya, dari najis dilakukan dengan menghilangkan najis tersebut dengan air yang suci, baik dari pakaian, badan maupun tempat orang yang sholat. Nah, itu toharoh dari apa? Najis. Itu ya, toharoh dari najis. Kemudian toharoh yang kedua, wa toharatul hadas. Sedangkan toharoh hadas, mensucikan diri dari hadas, yaitu dilakukan dengan 3 cara. Wahia al-wudu, dengan cara berwudu. Ya. Yang kedua, wal ghuslu, dengan cara mandi besar atau mandi junub. Kemudian yang ketiga, pengganti keduanya kalau tidak ada air atau tidak kuat menggunakan air, maka wat tayammum, dengan cara tayammum. Nah, itulah cara taharah secara umum. Itu ya. Baik, jadi taharah lahiriah itu terbagi menjadi 2, yaitu membersihkan dari najis dengan wudu, mandi junub atau tayammum. Kemudian taharah dari najis yaitu dengan membersihkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya al-madatu tsaniyah fi ma takunu bihi at-taharah. Materi atau bahasan yang kedua adalah dengan apa kita bersuci. Ya, dengan apa kita bersuci? Apa bahannya atau materi kita untuk bersuci? At-taharatu takunu bi syai'aini. Taharah dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama al-ma'ul mutlaq. Ma' mutlak atau air mutlak. Apa itu air mutlak? Ya. Wahyal baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang masih berwujud aslinya. Ya. Artinya apa? Di sini dijelaskan bihaitsu lam yukhalidhu syai'un yanfaku anhu ghaliban, yaitu air yang belum tercampuri apapun di luar air tersebut. Itu disebut dengan air mutlak. Ya. Seperti itu. Campurannya najisan akan au tahiran, baik tercampuri oleh najis ataupun sesuatu yang suci. Misalkan tercampuri sabun atau bunga dan sebagainya. Nah, jadi yang belum tercampuri itu disebut dengan air mutlak. Ya, air mutlak. Jadi itu pokok dari taharah itu menggunakan air mutlak. Contohnya seperti apa? Wadzalika kamyahil abar. Contohnya seperti air sumur. Nah, itu disebut air mutlak. Itu ya. Wal uyun, air yang bersumber dari mata air. Itu juga air mutlak. Ya. Kemudian wal audiyah, air yang bersumber dari lembah-lembah. Itu ya. Wal anhar, air sungai. Ya, yang masih jernih tentunya. Wathuluj adzaibah, begitu juga air yang mencair dari es. Nah, itu juga air mutlak. Wal bihar al malihah, nah begitu juga air laut yang asin. Nah, itu disebut air apa tadi? Mutlak. Nah, berarti air hujan ini termasuk air mutlak. Air dari keran sini termasuk air mutlak. Nah, termasuk juga ini air mutlak karena wujudnya masih seperti air ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Liqaulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Suci dan mensucikan. Itu ya, surah Al-Furqan ayat 48. Wa qalir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Al-ma'u tahurun. Air itu suci dan juga mensucikan, illa in taghayyara, kecuali jika berubah salah satu dari 3 hal ini. Rihuhu, baunya. Ya. Au ta'muhu, rasanya. Itu ya. Au launuhu, warnanya. Binajasatin tahdutsu fihi, dengan sesuatu yang najis yang masuk ke dalamnya. Nah, jadi air mutlak itu berubah, jadi tidak bisa untuk bersuci kalau salah satu dari 3 hal ini berubah. Baunya, rasanya, dan juga
warnanya. Contoh misalkan ini air aqua, kemudian kita tuangkan ke kopi, apa yang berubah? Warna dan rasanya, sama baunya juga. Nah, maka hukumnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Gitu ya. Kemudian apalagi air kuah ya, kuah soto atau kuah angin. Boleh nggak untuk bersuci? Misalkan buat berwudu? Tidak boleh, karena sudah berubah apanya? Rasanya, baunya juga sudah berubah, warnanya juga sudah berubah. Nah itu ya, sehingga meskipun suci tapi tidak mensucikan. Nah seperti itu ya. Jadi air yang boleh digunakan untuk toharo atau bersuci adalah air mutlak. Ya, air mutlak yaitu air yang masih alami dalam bentuk aslinya, gitu ya. Baik, itu yang pertama. Nah, jadi alat atau bahan untuk bersuci adalah yang pertama adalah air, gitu ya. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, as-sa'idut tahir, yaitu debu atau tanah yang suci. Itu ketika apa? Tayamum, gitu ya, ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Wa huwa wajhul ardi at-tahir. As-sa'id at-tahir adalah permukaan bumi yang suci. Min turabin, baik itu berupa tanah, au ramlin, berupa kerikil, au hijaratin, atau batu, au sabkhatin, ya, atau debu dan sebagainya. Gitu ya. Nah, hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang aslinya ada di Imam Ahmad, yang aslinya ada di Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku masjid itu, bumi itu masjid atau tempat sujud dan tempat suci. Artinya apa? Kita boleh sholat dimanapun berada, dan boleh tanahnya itu digunakan untuk bersuci alias tayamum kalau tidak ada air atau kita tidak mampu menggunakan air. Misalkan lagi ke gunung nggak ada air, gitu, maka kita boleh bertayamum. Atau kita lagi sakit, kalau kena air kita tambah parah, maka boleh menggunakan tayamum tadi, debu atau tanah, gitu ya, seperti itu. Baik. Wa yakunu as-sa'idu mutahhirun atau mutahhiran inda faqdil ma. Namun tanah ini atau tanah yang suci ini boleh digunakan untuk bersuci atau bisa mensucikan ketika tidak ada air. Ya, ketika tidak ada air, misalkan lagi kemarau, lagi halodo, gitu ya. Yang ada hanya buat minum. Kalau dipakai wudu kita nggak bisa minum. Nah, misalkan seperti itu, gitu ya. Au indal azzi an isti'malihi limaradin wa nahwi, atau ketika tidak mampu menggunakan air, yaitu karena misalkan karena sakit, ya, misalkan demam atau luka bahkan ya, ketika misalkan kena air tambah parah, maka gunakanlah tayamum menggunakan debu atau tanah. Baik, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dan maka apabila kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah atau dengan permukaan bumi yang baik atau yang suci. Itu ya. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Nabi bersabda, Innas sa'idat tayyib tahurul muslim. Sesungguhnya permukaan bumi yang suci itu adalah taharahnya seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a asyra sinin. Meskipun tidak menemukan air untuk bersuci selama 10 tahun. Nah, boleh. Gitu ya. Fa idza wajadal ma'a fal yumissahu basyaratahu. Apabila ia telah menemukan air, maka hendaklah ia mengusap kulitnya dengan air itu, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan ayat dan hadis ini, gitu ya, ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air untuk taharah, boleh menggunakan tayamum, yaitu dengan debu ataupun dengan tanah yang suci, gitu ya. Baik, kemudian di sini juga dijelaskan
wali iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As ala tayammum minal janabati fi lailatin baridatin syadidatil burudah khafa fiha ala nafsihi in huwa ightasala bil ma'il barid. Kemudian selain hadis yang tadi juga berdasarkan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Amr bin As. Ketika apa? Ketika beliau bertayamum dari junub. Ya mungkin beliau setelah berhubungan suami istri atau mimpi basah gitu ya, junub di malam yang sangat dingin. Ya kalau yang pernah ke Madinah umroh atau haji ya, itu kalau dinginnya kota Madinah itu nggak seperti di Lembang ya. Di Lembang kita masih bisa lah bertahan ya. Nah di sana itu sampai 8 derajat. Nah itu sampai, saya juga pernah ngalamin itu sampai kering ya kulit kita, karena di sana dinginnya nggak lembab gitu, sampai rorombiheun kalau kata orang Sunda, pecah-pecah ini. Makanya kita biasa beli lembab ya kayak Vaseline gitu ya, seperti itu. Nah jadi sangat menusuk gitu ya, sangat menusuk, sangat dingin sekali. Khafa fiha ala nafsihi, di mana ia takut pada dirinya, takut membahayakan dirinya. Kemudian kalau dia mandi dengan air di air yang dingin, gitu ya. Mungkin mau nahar nggak ada suluhnya atau ini kesulitan ya, akhirnya tayamum. Nah jadi berdasarkan ini boleh bertayamum ya kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit, gitu ya. Nah, jadi itulah 2 alat bersuci. Yang pertama yang asalnya yaitu disebut dengan air mutlak, yaitu air yang dalam bentuk aslinya ya, seperti air sumur, mata air, air hujan dan sebagainya. Kalau air kopi, angin dan sebagainya itu tidak boleh, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan tanah atau debu yang suci. Baik, kemudian pembahasan ketiga, hadirin rahimakumullah, al-madatu tsalitsa, materi yang ketiga yaitu fi bayanin najasat, tentang najis atau beberapa bentuk najis, gitu ya. An-najasat jam'u najasatin wa hiya al-khariju min farjai al-adami. Nah, itu ya. Najasat adalah jamak dari najasah. Kalau kita terjemahkan ya najis, gitu ya. Najis, apa itu najis? Najis itu di sini simpel sekali pengertiannya, al-khariju min farjai al-adami, yaitu sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur manusia. Ya, dari kubul itu bagian depan, kemaluan gitu ya, penis atau vagina gitu ya, atau dari dubur, dari pantat gitu ya. Itu semua yang keluar di sana najis, kecuali ada beberapa yang tidak najis, gitu ya. Baik, contohnya apa saja? Nah, di sini dijelaskan min azratin, seperti kotoran manusia, gitu ya. Au baulin, air kencing. Au madhiyin, air madhi. Nah, air madhi ada yang tahu? Air madhi itu adalah air yang keluar ketika terangsang atau ketika syahwat memuncak, tapi tidak disertai dengan orgasme atau nikmat, gitu ya, seperti itu. Au wadiyin atau wadi. Nah, kalau wadi itu adalah air yang keluar dari kemaluan namun tidak disertai dengan syahwat, gitu ya, selain yang kencing. Nah, kalau kencing kan dia air biasa ya. Nah, kalau wadi ini dia lebih kental dan bening, gitu ya, itu wadi. Nah, kemudian maniin atau mani. Nah, namun mani ini diperselisihkan oleh ulama. Tapi menurut penulis ini najis. Tapi yang sahih atau pendapat yang lebih kuat bahwasanya mani itu suci. Ya, mani itu suci. Gitu ya, mani itu suci. Gitu ya. Baik. Nah, jadi itu yang keluar dari kemaluan manusia, yang depan ataupun yang belakang, gitu ya, berupa kotoran, air kencing atau madhi atau wadi, gitu ya. Nah, termasuk yang lainnya yaitu nanah, darah, itu termasuk najis yang keluar ini. Yang tidak najis apa? Yang tidak najis apa? Mani. Terus apa lagi? Anak tidak najis. Kan anak keluar dari kemaluan, betul tidak? Nah, itu ya. Dulu kami ketika belajar fikih waktu di Madinah, Syekh menjelaskan bahwa yang keluar dari
kemaluan manusia itu ada 10 macam. Saya tidak ingat semua ya, cuman di antaranya tadi. Jadi ada yang najis, ada yang tidak. Yang tidak najis di antaranya mani, kemudian anak. Anak tidak najis, gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian selain daripada yang keluar dari kemaluan manusia, wa kadza baulu wa rauthu wa raji'u kulli hayawanin lam yubah aklu lahmihi. Termasuk najis juga adalah air kencing atau kotoran baik yang basah ataupun yang kering dari hewan yang tidak boleh dimakan. Dari hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya apa hewan yang tidak boleh dimakan? Kucing. Apalagi? Anjing jelas itu ya, babi jelas. Apalagi? Ular. Ular ada kencing enggak? Gitu ya. Seperti itu. Nah, pokoknya cicak juga ya, itu termasuk tidak dimakan cicak. Itu najis. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian apa lagi? Jadi yang tidak boleh dimakan itu kotorannya, kencingnya maupun tainya, mohon maaf, itu najis. Gitu ya. Wa kadza ma kana katsiran faisan minad dam. Begitu juga sesuatu yang banyak berupa darah. Nah, jadi kalau darah dari tubuh kita keluar banyak itu najis, gitu ya. Itu najis. Seperti misalkan luka parah sehingga kotorannya darahnya banyak itu najis. Adapun kalau sedikit seperti misalkan jerawat, gitu ya, insyaallah itu dimaafkan. Au qayhin au qay'in mutaghayyir, atau yang keluar dari mulut, muntah. Ya, kalau wujudnya berubah. Nah, kalau di sini disebutkan dengan syarat apa? Wujudnya berubah. Misalkan makannya nasi keluarnya bubur. Itu ya. Kalau masih utuh maka dia tidak najis. Ini berdasarkan penjelasan dari penulis ini. Gitu ya. Kan biasanya kalau kita makan nasi keluarnya jadi bubur, betul tidak? Nah, itu ya, seperti itu. Gitu ya. Baik. Wa kadza anwa'ul maitah wa ajza'uha. Begitu juga berbagai macam bangkai. Ya, berbagai macam bangkai beserta bagian-bagiannya, kecuali illal julud, kecuali kulitnya. Ya. In dubighat fa innaha tathur. Kecuali kulitnya kalau dia disamak. Ya, tahu disamak kan Bapak-bapak? Pokoknya diambil kemudian dirawat gitu ya. Dirawat, dibersihkan ya dengan bahan-bahan tertentu gitu ya, sehingga bisa digunakan. Gitu ya, seperti itu. Bidibag, jadi dibersihkan dengan cara disamak, itu boleh digunakan meskipun dari bangkai. Misalkan kita menemukan bangkai domba, gitu ya, bangkai domba, kemudian kita ambil kulitnya, ya, maka boleh digunakan atau jadi suci kalau sudah disamak, tadi ya, dibersihkan kotorannya sehingga bisa digunakan. Baik, liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya, kulit bangkai apapun selain yang haram dimakan, itu ya. Apabila telah disamak maka dia telah suci, gitu ya, seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, itu sedikit tentang thaharah dari najis ya. Nah, adapun tadi dijelaskan bahwasanya yang najis itu kalau keluar dari hewan yang tidak dimakan. Bagaimana kalau kotoran atau air kencing dari hewan yang boleh dimakan seperti ayam, domba, ya, sapi ataupun unta, apa hukumnya? Maka itu suci, tidak najis. Misalkan ketika kita keluar rumah gitu ya, mau salat udah wudu nih, katincak atau kacugak kutai hayam gitu ya, itu kan musibah ya. Untung tidak luka. Nah, itu tidak najis sebenarnya. Cuman mungkin geleh, ya jijik saja. Ya, sama seperti ingus. Ingus kan suci ya, tapi dia mungkin menjijikan. Gitu ya. Jadi bedakan menjijikan, kotor dan juga najis. Nah, itu ya, seperti itu. Baik, barangkali ya, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi bermanfaat ya. Jadi ini kita bahas secara global dulu
Nanti insya Allah kita akan bahas secara sedikit demi sedikit tentang adab buang hajat, tentang tata cara wudu, pokoknya yang basic-basic ya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar berdasarkan ilmu yang sahih. Gitu ya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.